Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, yaitu perhiasan yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, karya dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan sudah lama kita tidak mengadakan kuis, ya. Jadi dulu itu sering kita mengadakan pertanyaan terus berhenti. Nah, sekarang anak coba pengen murojaah, mengadakan kuis yang bisa menjawab, anak kasih hadiah Al-Quran. Nah, pertanyaan pertama. Siapa yang bisa menerjemahkan secara makna, enggak apa-apa, ucapan man aksaro min syai'in urifa bihi? Angkat tangan. Man aksaro fi syai'in atau man aksaro min syai'in urifa bihi. Fauzan, Masya Allah. Masya Allah. Barang siapa yang suka atau sering melakukan sesuatu, maka dia akan terkenal dengan perilaku itu, sesuatu tersebut. Milih yang mana ini? Biru apa hijau? Biru. Tafadhol. Tolong ya, kasih sana. Pertanyaan kedua. Kemarin ana bawakan ucapan salah seorang sahabat yang bunyinya, wa man tazayyana bima laisa fihi syanahullah. Barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak dia miliki, menampilkan ilmu padahal dia tidak menguasai, maka suatu saat dia akan dihinakan oleh Allah, dibongkar aibnya oleh Allah. Ini ucapannya siapa? Yusuf. Masya Allah. Umar bin Khattab. Ma madhabuka? Madhabuka madhab? Nah, Yusuf, madhab antum apa Yusuf? Hah? Ngeri banget. Masya Allah. Ada perbandingan. Nah, kemarin Yusuf yang tanya madhab ya ke Syekh. Tapi kan besok insya Allah ada lagi.
Ya, insya Allah akan ana adakan dengan hadiah yang beda-beda. Kadang Quran, kadang buku, ya, kadang kutip. Ya mungkin nanti ada juga parfum ya atau voucher. Doakan saja, semoga ada muhsinin. Nah. Sekarang kita ikhwan melanjutkan bab baru dari pembahasan kitab Hilyah Thalabil Ilmi, dan pembahasan itu adalah berhias dengan muru'ah. Berhias dengan sifat muru'ah. Tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatidatina wa li jami'il muslimin amin. Qala fadilatu syekh Ad-Doktor Bakr bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. At-thamin tahallin bil muru'ah. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. Nah, stop. Jazakallah khairan. Pembahasan yang berikutnya yaitu poin ke-8 adalah berhiaslah engkau wahai penuntut ilmu, berhiaslah engkau dengan sifat muru'ah. Berhiaslah engkau dengan sifat muru'ah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustaz, muru'ah itu apa Ustaz? Muru'ah itu apa? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, oleh Syekh siapa? Utsaimin, ya, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan al-muru'ah hiya fi'lu ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu wa jtinabu ma yudannisuhu wa yushinuhu. Muru'ah apa? Kata beliau, perilaku yang bisa memperindah diri seseorang. Perbuatan atau perilaku yang bisa memperindah diri seseorang. Wajtinabu ma yudannisuhu wa yushinuhu. Dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menghinakan dia dan mengotori dirinya. Siapa sing bisa ngulang? Muru'ah apa? Ana ulang ya. Ana ulang. Muru'ah adalah perilaku atau perbuatan yang bisa memperindah diri seseorang, yaitu pelakunya. Perbuatan yang bisa memperindah dirinya. Dan menjauhi perilaku atau perbuatan-perbuatan yang bisa mengotori dirinya atau menghinakannya. Siapa yang bisa ngulang? Angkat tangan. Kenapa orang? Mentang-mentang gak ada hadiahnya. Siapa tahu ada kejutan. Mau kurang ngerti? Siapa yang bisa ngulang? Oh wis. Siapa? Antum? Nah. Perilaku yang bisa memperindah diri seseorang. Masya Allah. Yang bisa dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa mengotori diri seseorang dan menghinakan dirinya. Mau hadiah apa enggak? Mau hadiah enggak? Ana cek dulu ya. Ada receh apa enggak ini? Nah. 2000 per voucher, mau enggak? Nah, lumayan. Dapat apa ini? Bisa dapat nasi kuning ya? Nah, baca saya kalau kaya. Jadi itu muru'ah. Ya.
Yaitu perbuatan yang bisa memperindah diri kita. Apa contohnya? Di sini disebutkan min makarimil akhlak. Yang pertama apa, ikhwan? Akhlak yang baik. Jadi ada 8 ini disebutkan. Yang pertama adalah contoh sifat muru'ah, akhlak yang baik. Yang kedua, wajah yang ceria. Wajah yang ceria ya udah merenges baik, udah guyu baik, langkah apa guyu. Bukan. Wajah ceria ya dipandang itu enak. Orang besungut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono. Enggak kayak gitu. Yang kedua apa? Wajah yang ceria. Yang ketiga, menyebarkan salam. Yang keempat, menerima, lapang dada. Yang keberapa terus? Yang kelima, menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Kita sering menghargai orang lain, tapi sering juga lupa menghargai diri sendiri. Antum bisa bertahan sampai sekarang, udah terima kasih ke diri antum sendiri atau belum? Jadi sering terima kasih ke orang lain, tapi lupa menghargai diri sendiri. Kemudian yang keberapa? Keenam, al-izzati fi ghairi jabarutin, yaitu memuliakan diri sendiri tanpa adanya keangkuhan. Memuliakan diri sendiri tanpa adanya keangkuhan. Beda antara menghargai diri sendiri dan memuliakan diri sendiri. Terus, semangat tanpa adanya fanatik. Semangat tanpa adanya fanatik. Kemudian yang terakhir, antusias. Antusias itu apa? Antusias apa, ikhwan? Ya sama kayak semangat ya. Antusias membela kebenaran tanpa adanya kesombongan jahiliyah. Jadi ada berapa? 8. Kita akan bahas satu persatu insya Allah. Yang pertama apa tadi, ikhwan? Akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Nah. Suara apa ini? Kena kabel apa? Nah. Yang pertama apa tadi? Akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Seorang penuntut ilmu sudah seharusnya dia memiliki akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Kepada siapa? Kepada siapa? Terutama kepada orang tua antum. Ya. Terutama kepada orang tua antum. Kenapa harus kepada orang tua? Karena orang tua yang sudah merawat antum, merawat kita dari semenjak kita lahir sampai sekarang ini dan mungkin nanti ketika kita sudah mulai dewasa. Orang tua itu selalu peduli dengan keadaan kita. Maka sudah semestinya kita berakhlak baik kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu dan juga bapak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia kepada guru-guru antum. Ya. Jangan sampai akhlaknya itu buruk, adabnya itu buruk. Kalau misalnya ya, antum ini mendapatkan sebuah penghargaan. Antum mendapatkan sebuah penghargaan. Apa penghargaannya? Misalnya antum diizinkan untuk ketemu dan duduk bersama dengan tokoh idola antum. Si fulan besok akan mendapatkan penghargaan duduk bersama dengan misal pemain sepak bola A sangat terkenal misal ya.
pada umumnya perasaannya si fulan ini senang apa sedih? Senang. Ternyata yang selama ini dia lihat di televisi, yang dia lihat di YouTube, yang dia baca di koran, di tulisan-tulisan, gambarnya banyak di Google, mau duduk sama saya. Orang yang turu, sedina sewengi mungkin. Akhirnya datanglah hari H. Dan dia ketemu, salaman, pelukan, duduk bareng. Senyum, mesem. Sampingnya idola dia, yang selama ini dia damba-dambakan. Lalu bagaimana jika seorang muslim nanti di hari kiamat, ikhwan, dijanjikan akan duduk bersebelahan dengan manusia terbaik di muka bumi ini? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang akan duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang memiliki akhlak yang baik adalah pertama, dia sangat dicintai oleh Rasulullah dan dia nanti atau kelak di hari kiamat akan duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekhul Albani, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wahai kaum muslimin, wa aqrabikum minni majlisan, dan orang yang paling dekat tempat duduknya yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa. Ahasinakum akhlaqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen bisa duduk bareng sama Rasulullah di hari kiamat? Kalau pengen, maka berakhlaknya dengan akhlak yang baik. Ini yang pertama. Orang itu akan terlihat muruah, akan berwibawa, akan dihormati oleh orang lain kalau dia memiliki akhlak yang baik. Yang kedua tadi apa? Wajah yang ceria. Wajah yang ceria ini juga bisa membuat seseorang itu berwibawa. Tapi cerianya juga jangan kebelabasan. Ya. Selain bisa menambah sifat muruah atau menjadi penghias akhlak mulia, wajah yang ceria, senyum kepada saudara kita, itu juga dinilai sedekah, ya kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu yang kamu berikan ke saudaramu itu dinilai dengan sedekah. Jadi kalau antum ketemu sama teman antum itu senyum. Ya, udu apa? Merengut. Jadi senyum. Kalau sama teman saja senyum, apalagi ke ustadznya. Bukan malah kayak apa? Nggak ada orang di situ. Ya, bukan malah kayak nggak ada orang di situ. Ya. Kalau ketemu itu senyum. Alhamdulillah anak-anak MA ini Masya Allah. Ya. Apa namanya? Murah senyum. Tinggal yang MTS coba. Ya nggak semua MTS, beberapa itu. Anda perhatikan kalau ketemu gurunya kok kayak gurunya itu kayak nggak ada gitu. Maksudnya jalan-jalan aja. Nggak pantas lah. Antum bisa belajar bahasa Arab, bisa mengetahui akidah yang benar, bisa baca Al-Quran, diterima di sini. Itu kan atas izin Allah, kemudian Ustadz antum. Nggak ada penghargaannya sama sekali. Gitu. Ya bukan Ustadznya minta dihargai, tapi sudah seharusnya seorang penuntut ilmu itu ke gurunya ya menghormati. Minimal ketemu senyum, orang salaman ya apa-apa. Ya. Nggak salaman nggak apa-apa, ya mas. 2. 1 kali ya.
Antum dan depannya. Tuh, antum. Nah, sama depannya. Sana ada enggak? Belum. Satu kali ya. Jangan berisik lagi. Jadi senyum. Kalau ketemu guru apa? Senyum. Terus kalau ketemu sama pegawai, satpam, ya juga senyum. Ya, meskipun mereka bukan guru antum, ustadz antum, tapi mereka yang juga ikut andil menjaga pondok ini, maka antum hormati juga. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Menyebarkan salam. Nah, ini ada kaitannya antara poin yang ini dengan poin yang sebelumnya. Wajah ceria dan apa, ikhwan? Menyebarkan salam. Dan menyebarkan salam itu termasuk hak muslim kepada saudaranya. Yang namanya hak berarti harus ditunaikan. Namanya hak itu harus tunaikan. Jangan sampai tidak ditunaikan. Nah, duduknya yang betul. Madep sini. Nah, kelas berapa antum? Hah? Berapa? Kelas 7. Ya. Yang tenang ya. Jadi tadi peringatan dari Ustadz Ali bukan cuma buat nakut-nakutin, temenan. Yang itu nanti akan ditunjuk. Jadi peringatannya cuma sekali. Berarti antum kalau di game nyawanya udah hilang. Tinggal satu ini. Ya. Kalau misalnya di permainan ya. Berarti sekali lagi game over. Game overnya apa? Maju. Masuk ke YouTube. Ya. Ya enggak cuma dia, yang lain juga. Nah, sampai mana tadi? Menyebarkan salam. Jadi menyebarkan salam itu termasuk apa, Ikhwan? Hak muslim kepada muslim yang lain. Ya, hak muslim kepada muslim yang lain. Jadi harus ditunaikan. Terlebih lagi kepada ustadz antum. Kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim kepada muslim yang lain, kepada saudara muslim yang lain itu ada berapa? Sittun itu berapa? 6. Ada 6. Yang pertama beliau SAW sebutkan adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengan saudara muslimmu, maka ucapkanlah salam. Jadi kalau ketemu sama ustadznya ya salam. Jangan mentang-mentang ustadznya itu lah paling dimenangi ora apa-apa. Jangan kayak gitu. Salam, ikhwan. Dan yang paling baik itu kata Nabi SAW, khairun lahuma alladzi bada'a bis salam. Yang paling baik kalau seorang muslim ketemu sama saudaranya, kemudian dia berpapasan, yang paling baik kata Nabi SAW itu yang pertama kali ngucapin salam. Ya, jadi antum rebutan ngucapan salam. Ya, bukan diam-diaman. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat tadi apa? Lapang dada, menerima. Menerima apa contohnya? Ya nerima nasihat. Ya. Ditegur, jangan tidur di kelas, diterima. Jangan berisik di kajian, diterima. Itu tidak membuat antum hina, Ikhwan. Ingat ya, teguran guru ke antum itu bukan membuat antum itu menjadi hina atau rendah. Kalau antum menerima, ya. Coba sekarang, ketika ada bandingkan ya, satu siswa A katakanlah, yang kedua siswa B. Yang A ditegur langsung nerima, ia menjalankan teguran. Yang B ditegur walah nantang ustadz. Teman-teman yang melihat kira-kira lebih berwibawa yang mana? A atau B? A. Jadi meskipun antum ngerasa, aduh aku ditegur, tapi ketahuilah, antum di mata teman-teman antum itu adalah orang yang istimewa. Ya baik disadari ataupun tidak. Tapi kadang itu nerima teguran berat. Ya, nerima teguran itu berat.
Tapi kalau misalnya ada siswa yang sampai ngelawan di kelas misalnya, ditegur, suruh jangan tidur, suruh wudu, walah perintah ustadznya singkon wudu. Ya, wudu antum. Ustadznya juga wudu, ayo. Ini nanti berkaitan sama ada sebuah kisah ya, Pan. Kisah ya. Ketika di zamannya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu pernah ketemu sama seseorang melakukan kekeliruan. Ditegur malah balik negur. Diceritakan dari Abu Wa'il, anna Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ra'a rajulan qad asbala. Tahu kan Abdullah bin Mas'ud? Salah seorang sahabat Nabi, ulama di zamannya, ulama tafsir, orang yang ahli ibadah dan dijamin masuk surga. Ibnu Mas'ud ini pernah melihat seseorang dan dia adalah muridnya Ibnu Mas'ud. Ternyata celananya itu isbal. Celananya apa? Isbal apa isbal? Nah, menutupi mata kaki. Terus ditegur sama Ibnu Mas'ud. Irfa izarok. Angkat kainmu. Wahai fulan, angkat. Ini kan ditegur kan? Angkat kainmu. Terus kata orang itu apa? Wa anta ya Ibnu Mas'ud farfa izarok. Kamu juga dong Ibnu Mas'ud. Angkat sarungmu, angkat kainmu. Kamu sendiri isbal. Padahal isbalnya Ibnu Mas'ud itu bukan sengaja. Tapi karena memang beliau sangat kurus. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang kurus. Di antaranya Abu Bakar, Ibnu Mas'ud. Kalau pakai sarung itu melurut. Pinggangnya kecil. Coba yang antum yang kurus-kurus, sarungan. Kadang melorot dewek, orang kerasa. Nah Ibnu Mas'ud itu kayak gitu kondisinya. Melorot nggak sengaja. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun mengatakan, sesungguhnya aku ini sudah berusaha. Sudah mengangkat kainku. Tapi aku nggak sadar kainnya melorot-melorot sendiri. Sehingga ya isbal. Nah akhirnya kabar ini terdengar oleh Umar bin Khattab. Antum tahu Umar bin Khattab kayak gimana orangnya? Pas Umar radhiyallahu anhu mendengar kabar ini, ternyata kok ada si fulan diperintah untuk mengangkat kain, malah ganti merentah. Umar langsung datangi orang itu. Langsung dipentung. Plek. Ya, Umar radhiyallahu anhu terkenal dengan ketegasannya. Setan pun takut ya, dengan langkah kaki Umar radhiyallahu anhu. Beda dengan kita. Melaku dijejeri setan. Kalau Umar sudah berapa jarak meter setan kabur. Nah, ini diantara keistimewaan karomahnya Umar bin Khattab. Nah, orang itu diapain ikhwan? Dipentung sama Umar. Plak. Terus Umar mengatakan, "Ataruddu ala Ibnu Mas'ud." Apakah kamu ingin menolak nasihat dari gurumu, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi lapang dadalah ketika antum sedang ditegur. Enggak cuma di sini ya, di kelas. Karena kadang ada ustadz yang enggak berani negur antum. Ada ustadz yang enggak berani ngomong ke antum. Bukan berarti kemudian antum ngeyel, bandel. Kalau antum mau atos-atosan di pondok, tempatnya bukan di pondok. Ya. Kalau antum pengen jeger-jegeran, jeger apa? Jeger ya preman-premanan, bukan di sini tempatnya. Ngana ming STM jajal nakwani. Kari ora di Brengkolang, di Brengkolang ora dirujak. Jadi bukan di sini, bukan levelnya antum. Gak usah yang namanya preman-premanan. Ya. Kita ini bersaudara, ya. Apalagi ke guru yang sopan. Kalau antum pengen ilmu antum berkah, tahu ilmu berkah itu apa? Ilmu berkah itu ya bisa diamalkan, bermanfaat untuk antum sendiri dan orang lain. Kalau antum pengen mendapatkan ilmu berkah, patuhi perintah guru antum selama itu bukan kemaksiatan. Memang kalau ilmu yang tidak berkah gimana Ustadz? Ya dia pinter tapi pinternya kosong. Ya. Pinter tapi pinternya kosong. Tidak ada amalan di situ. Ya, tidak ada amalan di situ. Maka ya,
Ini nasihat untuk anak pribadi dan juga ikhwan sekalian. Patuhi perintah guru dan nasihat-nasihat dari mereka. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah menghargai diri sendiri tanpa sombong. Ya, menghargai contohnya ya bersyukur antum sudah bisa mengenal agama Islam ini, antum bisa mengamalkan sunnah di tempat ini, antum mendapatkan hidayah, bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum dimudahkan menghafal Al-Qur'an sampai juz 30, sampai juz 20 atau beberapa juz. Padahal sebelumnya nggak bisa ngafal, bersyukur. Dihargai diri antum tapi tetap jangan sombong. Lalu yang keenam, memuliakan diri antum. Supaya kita memiliki sifat muru'ah, maka muliakanlah diri kita dengan tidak merendahkan orang lain. Contoh memuliakannya apa Ustadz? Ketika kita sedang di waktu luang salat sunnah, tapi di sisi lain jangan merendahkan orang lain. Lah kae wengi-wengi nyosi salat sunnah kayak malah turu. Jangan kayak gitu. Nah kae santai turunan istirahat nyosi ngafalin Quran. Jangan kayak gitu. Itu namanya bukan menghargai diri atau bukan memuliakan diri tanpa kesombongan, tapi malah ada kesombongan di situ. Ada ujub, ada merendahkan orang lain. Kemudian yang ketujuh adalah semangat tanpa adanya fanatik. Semangat tanpa adanya fanatik. Semangat belajar tapi juga tidak fanatik. Contohnya kepriwe? Contohnya ya antum misalnya belajar sama ustadz. Belajar sama ustadz A. Maka jangan sampai ada di benak antum seluruh yang diucapkan oleh ustadz A bener kabeh. Kenapa? Karena ustadz antum itu juga manusia. Sebagaimana yang anak ucapkan ini. Dari awal tadi sampai akhir nanti, nggak mungkin semuanya benar semua. Jadi antum jangan fanatik. Kemudian antum ketemu sama Ustadz B, Ustadz C, D, E, F, sampai Z. Ternyata ada yang beda, pendapatnya beda sama A. Yang B beda juga sama D, C, G. Maka antum jangan fanatik. Lu kata Ustadz ini kayak gini kok, padahal Ustadznya salah. Tapi sama antum dibela habis-habisan. Jangan. Ya, jadi antum semangat belajar boleh, tapi jangan apa? Fanatik. Fanatik itu ya apa ya bahasa mudahnya? Fanatik apa ya bahasa mudahnya? Kaku ngikutin satu orang. Kaku ngikutin satu orang. Atau yang semisal dengan itu. Kemudian yang terakhir apa tadi? Antusias membela kebenaran. Antusias membela kebenaran. Yaitu semangat. Ketika ada kebenaran maka dibela. Ya, bukan malah ditutup-tutupi. Antum tahu teman antum salah ya, bilang itu salah. Ketika sedang disidang sama guru antum, sama ustadz antum, salah ya salah. Jangan dibela. Nah, ini 8 sifat muru'ah yang sudah seharusnya kita miliki sebagai seorang penuntut ilmu. Fadhal, adzan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.